bukan cuma sekali bang, ada apa sih? Jangan kita lupakan bagaimana Agustus itu menelan korban ojol. Jangan kita lupakan Kanjuruan, jangan kita lupakan KM 50 yang masih belum jelas gitu. Dan kemudian baru-baru ini juga ada apa namanya, Kapolres yang bermain bisnis narkoba bang. Memang betul di atas kertas itu indah, mengayomi, melindungi dan kemudian lain sebagainya gitu. Tetapi jauh daripada populis gitu bang. Baju yang melekat itu seakan-akan membawa kewenangan yang memegang senjata, tetapi itu diakomodir kepentingan elit, bukan rakyat gitu. Polri ini karena ada oknum apanya? Oknum apanya itu? Ya kan? Kita melihat dari awal sampai sekarang kritikan terhadap Palistio tidak ada kebijakan yang diambil. Jika ada kebijakan yang diambil, otomatis tidak akan terjadi hal-hal yang sedemikian rupa, penganiayaan, dan kemudian ada saudara kita juga di Maluku, ya kan, yang merasakan itu, kita semua lah yang merasakan. Ya jadi di mana itu keadilan? Ya kan, undang-undang yang dilahirkan bangsa ini dan kemudian yang supremasi hukum saat ini itu ditelanjangi, tumpul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rustam Effendi bersama adik-adik mahasiswa dari kampus mana, abang-abang ini? Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahari, saya dari BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Menteri Kajian Strategis dan Aksi. Dan di samping saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Janjiro Karepesina, J Karepesina dari Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai, kalau saya organisasi eksternalnya Sekjen DPP Impas. Oke, selebihnya saya. Oke, ada sedikit pertanyaan dari saya. Saya ini alumni juga, alumni aktivis 98 gitu loh. Jadi mungkin perjuangan kami sama adik-adik ini tidak jauh berbeda. Artinya ada sesuatu yang memang harus kita perjuangkan selama negara ini masih ada gitu loh. Nah, saya sedikit bertanya, ada gejolak-gejolak kecil yang saya perhatikan ya. Dari awal kecil ini menjadi besar. Yaitu belum lama ini terjadi ada chaos di Yogyakarta. Nah, salah satu terjadinya itu adanya percikan penganiayaan mahasiswa di Maluku. Nah, yang saya pertanyakan ini, kira-kira pandangan kalian ini terhadap institusi Polri yang seharusnya mengayomi masyarakat, tapi terjadi korban, sehingga yang kita khawatirkan hari ini adalah terjadi timbulnya aksi-aksi beruntun. Selain di UGM, bisa saja berjalan terus dan akhirnya sampai Jakarta. Nah, menurut kalian ini apa sebaiknya yang harus dilakukan Polri? Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Bagaimana? Siap, izin. Ya, terima kasih Bang Da, selaku senior dari aktivis 98 Bang ya. Kami banyak belajar sama Abang, dan izin sedikit pandangan dari mahasiswa. Kami melihat bahwasanya semua hal yang terjadi pergolakan di bangsa negara Indonesia ini karena lagi-lagi semua itu karena bentuk daripada keresahan dan kritik yang kemudian melonjak dan meledak gitu Bang. Ya, kita melihat hari ini rezim saat ini dengan segala track recordnya sudah sangat kemudian tidak baik-baik saja kalau dibilang gitu. Bagaimana Prabowo dalam kancah internasional, kita melihat Board of Peace itu sudah mencederai daripada identitas atau asas politik kita, bebas aktif gitu, bukan kemudian memihak dan mendukung suatu entitas politik yang kemudian membawa agenda-agenda yang
menghapuskan HAM itu sendiri, karena kita lihat itu board of peace itu Pak, itu pun masuk itu mengeluarkan duit sebesar berapa triliun itu. Kita masuk itu mengeluarkan duit, dan kemudian kita melihat ketidakadilan di situ, ketimpangan, karena negara-negara yang masuk tidak mengakomodir yang namanya citra HAM itu Amerika sendiri. Saya tidak percaya dengan Amerika sendiri, karena apa? Ya, tidak mencerminkan dengan HAM itu sendiri. Mereka yang kemudian menggelontorkan anggaran untuk kemudian alutsista dan sebagainya. Mereka yang menciptakan kondisi peperangan itu gitu. Jadi izin Bang, kita melihat board of peace itu tidak seimbang. Negara-negara yang seharusnya bersuara, tetapi seakan-akan ketimpangan itu terjadi gitu. Jadi Israel di situ masuk, dan kemudian negara yang seharusnya berbicara tentang perdamaian di Palestina tidak dimasukin. Palestina itu tidak ada di situ sendiri Pak. Dari board of peace itu adalah langkah yang cacat yang kemudian mencederai non-blok kita, asas politik kita dalam dunia internasional gitu. Presiden Prabowo harus kemudian menarik diri dari board of peace, karena kami mahasiswa kemudian menginginkan yang namanya politik yang kemudian bertujuan kepada perdamaian dan kemanusiaan Bang. Itu yang kemudian ada gejolaknya juga gitu. Kalau di kancah domestik Bang, yang kemudian terjadi pembunuhan itu, ya ini kan bukan cuma sekali Bang. Ada apa sih? Jangan kita lupakan bagaimana Agustus itu menelan korban ojol. Jangan kita lupakan Kanjuruhan. Jangan kita lupakan KM50 yang masih belum jelas gitu. Dan kemudian baru-baru ini juga ada Kapolres yang bermain bisnis narkoba Bang. Beliau menjadi bandar sendiri di daerah NTB gitu. Jadi ini reformasi Polri ini seakan-akan gagal gitu Bang. Yang kemudian digagas, dan 17+8 itu di mana? Kemana semua itu tuntutan itu? Reformasi partai politik, reformasi agraria dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ada bentuk kerasahan, dan jangan sampai pemerintah tidak menangkap itu, karena aktivis dan mahasiswa dan semua elemen yang independen akan terus mencurigai kekuasaan MBG yang kemudian tidak ada pemerataan gitu, KMP dan lain sebagainya gitu. Harus ada evaluasi, harus ada pembukaan dialog yang kemudian itu menciptakan program yang akan dilaksanakan sebagaimana mestinya gitu. Harus ada partisipasi publik itu begitu Bang. Jadi kalau ada kemudian meledak itu ada chaos itu, harus lihat penyebabnya gitu Bang. Karena negara masyarakat resah, dan kemudian terjadilah itu luapan demonstrasi itu Bang. Begitu Bang. Mungkin kawan saya ingin menambahkan atau gimana Bang? Sebentar. Jadi kalau menurut kamu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh institusi Polri dan pemerintah terhadap gerakan-gerakan mahasiswa ini? Dan apa kira-kira selanjutnya perjuangan mahasiswa untuk menjaga NKRI? Jadi begini Bang, kita melihat Polri ini memang betul di atas kertas itu indah, mengayomi, melindungi, dan kemudian lain sebagainya gitu. Tetapi jauh daripada populis gitu Bang. Baju yang melekat itu seakan-akan membawa kewenangan yang memegang senjata, tetapi itu diakomodir kepentingan elit, bukan rakyat gitu. Bahwasanya mereka hari ini tambang-tambang dan lain sebagainya, yang menjadi garda terdepan untuk melindungi tambang-tambang itu mereka polisi Bang. Jadi polisi hari ini tidak memposisikan diri sebagai lembaga yang populis saat ini. Bagaimana mempopuliskan suatu lembaga? Ya harus kemudian direformasikan, distrukturisasi. Komando-komando itu jangan hanya kemudian mencari naik jabatan dan kemudian melepaskan tanggung jawab untuk merubah atau mengkaderisasi yang dibawa gitu Bang. Jadi kalau saya rasa kalau udah badan itu busuk, kita harus melihat bahwasanya badan itu busuk dimulai dari kepala Bang. Pak Listio Sigit, maaf, beliau sudah tidak kemudian memegang yang namanya asas presisi lagi gitu. Tidak ada kemudian presisi kami lihat. Presisi tidak ada lagi gitu. Jadi untuk apa lagi? Sudah mau hampir 7 tahun, mau lebih gitu, mau seumur hidup gitu. Dan kemudian undang-undang yang atau Prabowo juga menciptakan yang namanya ketimpangan kewenangan gitu. Bagaimana Pak Presiden melahirkan Perpres ya, dan kemudian kemarin itu Perpol gitu. Itu kan menggemukkan kewenangan yang kemudian tidak lahir yang namanya supremasi sipil, tetapi supremasi lembaga itu Bang. Akhirnya super body dan tidak bisa dikontrol gitu. Ada pembenahannya sangat banyak Bang, tetapi ada langkahnya reformasi Polri.
sampai saat ini apa reformasi Polri yang kemudian melahirkan produknya, Bang? Tidak ada pelahiran produk yang kemudian menciptakan strukturisasi yang bersifat humanis gitu, Bang, di institusi Polri gitu, Bang. Jadi ini kita bukan tugas kita untuk kemudian mencari solusi, tapi mempertanyakan apa tugas daripada negara ini sendiri, Bang. Karena mereka mempunyai semua kewenangan gitu, mempunyai semua anggaran. Kalau saya dikasih kewenangan apa, ya udah saya yang kemudian melaksanakan sesegera mungkin reformasi Polri itu, Bang, untuk menciptakan Polri ini yang sangat populis dan humanis, Bang. Begitu, Bang. Oke, selanjutnya Bang siapa? Perkenalkan dulu. Oke, Dari mahasiswa mana tadi? mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oh, Muhammadiyah Tangerang ya. Muhammadiyah semua ini, Bang. Muhammadiyah. Mungkin oke. dari segala peristiwa ketidakadilan yang terjadi saat ini, tidak banyak yang perlu kita sampaikan. Banyak udah ketidakadilan yang udah menjadi konsumsi publik dan kemudian tidak ada kejelasan daripada itu. Polri sekarang ini dia telah menelanjangi hukum yang udah disahkan daripada dari kemerdekaan Indonesia sampai saat ini bahkan Pak Listio Sigit dia tidak paham apa itu presisi. Kalau beliau paham, otomatis beliau bisa mensadarkan diri dan dia bisa buat percepatan perbaikan, ya kan? Katanya ada ini Polri ini karena ada oknum apanya itu, ya kan? Kita melihat dari awal sampai sekarang kritikan terhadap Pak Listio tidak ada kebijakan yang diambil. Jika ada kebijakan yang diambil, otomatis tidak akan terjadi hal-hal yang sedemikian rupa, penganiayaan, dan kemudian ada saudara kita juga di Maluku, ya kan, yang merasakan itu, kita semua lah yang merasakan. Ya jadi di mana itu keadilan, ya kan? Undang-undang yang dilahirkan bangsa ini dan kemudian yang supremasi hukum saat ini itu ditelanjangi, tumpul, ya kan? Akal sehat kita dipertontonkan. Itu ada kasus-kasus yang memang ditindaklanjuti, itu orang-orang yang memang tidak mempunyai kekuasaan. Kalau ada orang yang mempunyai kekuasaan, itu akal sehat daripada petinggi-petinggi itu mendadak tumpul. Tidak ada pergerakan, tidak ada eksistensi daripada itu, kepastian hukum daripada itu. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, reformasi Polri itu harus dipercepatkan. Kalau tidak bubarkan aja itu. Iya. Anggaran. Apalagi yang harus diharapkan dari Polri? Ya kira-kira seperti itulah. Jangan kita menghambat. Kalau seperti ini terus, maka bangsa ini dia akan hancur dia, Bang. Ya. Oke, selanjutnya ini mengenai gerakan-gerakan ini, saya menciumnya nih mahasiswa udah mulai mau mengkonsolidasikan diri nih. Seperti Agustus. Nah, ini kira-kira apakah kemungkinan ini akan besar dari gerakan adik-adik mahasiswa atau hanya kecil-kecil aja mainnya? Dan kira-kira pengaruhnya terhadap pemerintahan Prabowo ini harus bagaimana? Karena saya melihat pemerintahan Prabowo ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi yang 10 tahun berkuasa, yang dimana Jokowi itu sangat menelanjangi semua yang ada di undang-undang di negeri ini. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah gerakan mahasiswa ini akan bisa menjadi besar seperti halnya pernah terjadi di tahun 98? Artinya ada kemungkinankah Prabowo dan Gibran jatuh di tangan mahasiswa lagi? Intinya apa yang terjadi saat ini menjadi akumulasi keresahan masyarakat, ya kan? Jika pergerakan Agustus nanti terjadi sedemikian rupa, kita nggak tahu dia akan terjadi seperti. Tapi kita sebagai mahasiswa, kita akan melakukan sebaik-baik. Kita akan perjuangkan hak-hak masyarakat. Kita akan perjuangkan demokrasi. Kita akan perjuangkan esensi daripada keadilan. Jadi untuk saya pribadi itu aja, Bang. Reformasi Polri. Tidak banyak perlu saya sampaikan. Intinya itu aja, reformasi Polri. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tambahkan, Bang, saya Siap. menarik, Bang. Jadi menurut saya, Bang, segala kemudian kayak peristiwa-peristiwa yang lahir itu ada kemudian terlepas daripada ketidakpastian politik gitu, Bang, yang kemudian terjadi dalam kubu ke rezim gitu, Bang. Jadi
kalau tidak ada konfigurasi politik, yakin pasti elit yang kemudian sakit hati. Dan elit ini kan, secara elit saya maksudkan secara perinci mempunyai kedudukan di partai politik, mempunyai kedudukan di kementerian atau di parcok, di Polri ya. Ya mungkin itu bang, karena ya tidak bebas politik saat ini. Semua agenda itu masuk ke dalam tubuh-tubuh yang seharusnya independen gitu bang. Nah, jadi maksud saya yang ingin saya katakan bahwasanya jikalau hari ini mereka sudah memikirkan daripada 2029, saya tidak langsung kita melihat kemudian semua determinasi politik itu memang untuk kepentingan daripada elit saja. Jadi hari ini sudah berbicara Gibran akan masuk dipasangkan dengan Prabowo enggak? Bukan seperti itu seharusnya negarawan bang. Negarawan bukan seperti itu. Hari ini mereka udah berperang secara politik, berperang secara pengaruh di dalam parpol, dalam kemudian mengakuisisi siapa yang harus duduk sebagai wapres gitu. Pak Prabowo ini seharusnya dia menghindari yang namanya intrik-intrik seperti itu bang, yang kemudian politik ini seakan-akan ini untuk kepentingan elit saja, tetapi seharusnya kan politik ini sangat baik gitu bang, untuk kemudian mengakomodir kesejahteraan dan kemudian keadilan gitu bang. Tetapi hari ini tidak seperti itu. Jadi saya kemudian hari ini yang menghancurkan negara kita ini ya kita sendiri, karena cara demokrasi kita tidak kemudian sesuai dengan keinginan founding father kita gitu, untuk kemudian mensejahterakan atau lain sebagainya gitu bang. Jadi saya katakan lagi, saya berikan ultimatum bahwa saya sudahlah, elit politik itu kalian udah banyak makan duit rakyat lah, coba kalian sisihkan waktu dan kemudian tolak itu MBG. Seharusnya sih MBG itu kalau sudah menjadi bom waktu, menjadi bagi-bagi kue, coba jangan sampai dipotong lagi anggaran-anggaran yang kemudian sudah dianggarkan, pendidikan apalagi lain sebagainya gitu, banyak gitu kan gitu bang. Cobalah kemudian negarawannya gitu, kita ingin melihat seorang presiden yang betul-betul presiden, bukan karena kepentingan oligarki ataupun elit sendiri, kelompoknya sendiri gitu bang. Jangan sampai KKN lagi gitu. Nah itu yang kemudian nanti akan meledak itu, KKN. Karena kan dulu itu karena KKN itu bang, mengesampingkan kepentingan publik, mengakomodir kepentingan pribadi begitu bang. Terima kasih bang. Oke, jadi hari ini mahasiswa mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo supaya lebih berhati-hati menjalankan pemerintahannya, supaya tidak ada kepentingan politik di tahun 2029 karena masih jauh gitu ya. Tuh bang, jangan sampai dikudeta nanti. Harus segera memikirkan kepentingan rakyat yang hari ini kita melihat di mana masyarakat mengalami kesulitan dalam segi ekonomi. Saya apalagi segi pendidikan itu bang. Nah pendidikan, apalagi negara Indonesia bagian timur ya. Iya, itu kita merasa ketertinggalan itu. Jadi apalagi soal pendidikan itu bang. Oke. Nah oleh karena itu kami meminta, mungkin mahasiswa ini udah mengingatkan, jangan sampai kedepannya Prabowo mengabaikan nih apa yang dikatakan mahasiswa, karena dari dulu Republik ini berdiri, yang bisa menjatuhkan rezim itu mahasiswa. Ini kami mengingatkan kepada pemerintahan hari ini, kepada Pak Prabowo, segeralah pertama mereformasi Polri yang terus itu sebenarnya. Izin bang. Promosi ini. Izin bang. Satu lagi tuh, tadi kawan saya udah singgung tambahan terkait dari MBG itu ya. Sebenarnya kita kutip dari tugas yang diamanatkan konstitusi itu cuma dua. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin. Itu tugas yang sebenar-benarnya yang diamanatkan konstitusi. Makanya undang-undang kita menginjeksi 20% anggaran negara buat itu. Buat apa? Buat pendidikan. Anggaran 769 triliun itu tanpa masyarakat sadar, bangsa ini sadar bahwa saya itu dipotong buat MBG. MBG itu apa sih MBG? Makan bergizi gratis katanya. Itu bahkan dia menciptakan itu bahkan dia bisa menciptakan korupsi di situ. Anggarannya pasti. Kita tidak tahu dialokasikan sebenar-benarnya buat apa juga MBG itu. Ya, pendidikan itu harus diutamakan. Karena memang itu tugas negara. Tugas negara cuma dua yang diamanatkan konstitusi, itu ya itu aja bang. Oke, tidak banyak, mungkin itu saja dari saya bang. Oke, terima kasih. Jadi gini, ini saya dapat informasi kan, abang ini belum lama nih kata ditangkap ya. Iya. Di Polres mana nih? Polres Jakarta Pusat. Polres Jakarta Pusat. Jadi saya agak mengoreksi sedikit pada institusi Polri.
adik-adik kita ditangkap kasus aksi Pik 2 dan kemarin mendukung pernyataan Forum Purnawirawan. orang purnawirawan. Artinya polisi tidak boleh lah belum apa-apa menangkap, mentersangkakan. Nah, ini yang saya dapat informasi lagi. Emang tersangka juga katanya? Saya tersangka juga kasus ijazah palsu. Nah, kalau saya nggak masalah karena yang saya lawan nih Jokowi. Memang dari dulu sudah kita lawan gitu. Jadi Sama berarti sama kita. Bang. sama-sama tersangka. Makanya bicara ini ya karena kita aktivis ya seperti ini aja. Nah, saya dapat informasi Polsek ini katanya menawarkan ya. Polres. Enggak bang, enggak ada yang begini bang. Bagaimana ceritanya? Jadi apa kita memang saat itu diberikan tawaran gitu bang, tapi tidak ada oknum dari polisi dari itu, nggak ada bang. Tidak ada. Cuman kita nggak tahu kan bang. Cuman ada lah yang menawarkan gitu bang. Artinya Ya artinya hari ini untuk tidak ada sih bang. Untuk ditawarkan buat kita mau menyatakan sikap kalau ada konversi pers ataupun kita menyatakan sikap di publik bahwasanya pergerakan kita ini atas dasar duit. Oh. Oke. Gitu ya. Berdasarkan ada uang gitu. Ya. Itu ditawarkannya di mana? Ditawarkan di Polres Jakarta Pusat. Oh, Polres Jakarta Pusat ya. Ya artinya gini, artinya indikasi seperti ini tidak boleh terjadi. Iya. Karena jangan menciptakan Polri ini menjadi tidak baik kalau menurut saya. Mahasiswa ini berjuang ini selalu untuk kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat. Jadi dengan adanya isu-isu yang seperti ini ya kita anggap isu liar ya. Di sini kan mencerminkan bahwasanya polisi hari ini tidak bekerja sesuai dengan apa yang diamankan institusi Polri. Nah, kalau menurut Abang ini bagaimana? Ya memang ya seperti itulah Bang. Ya kita dari saya pribadi dan saya rasa banyak juga mendukung ini, bahkan jutaan masyarakat atau aktivis yang mendukung itu percepatan reformasi Polri. Ya mungkin itu saja Bang dari kita. Ya selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan jumpa lagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Oke, siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.